Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narjana. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Golongan 3, Angkatan 6, Kelompok 4, NDH 40, Unit Kerja SMA Negeri 1 Mekarsari. Di sini saya akan memaparkan tugas agenda 3 ke 1 dengan tutor Ibu Ropeah Esos MCS, yaitu tugasnya adalah membuat monolog yang bertemakan Aku Smart ASN dan Instansiku, meliputi profil instansi yang berisikan nama, visi, misi, dan struktur instansi, kemudian tugas yang dilaksanakan di unit kerja, jenis layanan yang diberikan, standar layanan yang harus dicapai, dan keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Yang pertama yaitu profil SMAN 1 Mekarsari. SMAN 1 Mekarsari merupakan SMA pertama dan satu-satunya yang ada di Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan, yang berdiri sejak tahun 2010. SMAN 1 Mekarsari beralamat di Jalan Taman Sari Bunga, RT 8, Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini, SMAN 1 Mekarsari memiliki 11 rombel dan 2 jurusan yang terdiri dari MIPA dan IPS, memiliki lab kimia, lab fisika, dan biologi yang masih berfungsi juga sebagai ruang kelas. Kemudian memiliki 2 ruang lab komputer yang salah satunya masih digabung dengan ruang perpustakaan. Berikutnya adalah visi SMAN 1 Mekarsari, yaitu terwujudnya lulusan yang beriman, cerdas, mandiri, berkarakter, dan memiliki daya saing. Adapun untuk misi SMAN 1 Mekarsari, yang pertama melaksanakan proses pembelajaran dengan peningkatan keimanan melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal baik teori maupun praktek, memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mampu memanfaatkan teknologi maju sebagai modal untuk hidup mandiri, menanamkan iman dan takwa dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sebagai landasan pengembangan iptek, mempersiapkan lulusan untuk ikut bersaing secara kompetitif di masa yang akan datang, dan menjadikan SMAN 1 Mekarsari sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap lingkungan dalam pengembangan pendidikan. Kemudian struktur organisasi SMAN 1 Mekarsari. Di sini adapun struktur organisasinya terdiri dari kepala sekolah yaitu Bapak Haryanto SPD MIKOM dengan jumlah pendidik sebanyak 24 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 4 orang termasuk Bapak Kepala Sekolah sendiri. Kemudian untuk tugas yang dilaksanakan di SMAN 1 Mekarsari yaitu sebagai guru ekonomi dengan sub kegiatannya itu yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menilai hasil pembelajaran, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, dan yang kelima yaitu melaksanakan tugas tambahan yang relevan. Selanjutnya yaitu jenis layanan yang diberikan sebagai guru. Yang pertama, layanan instruksional, yaitu memberikan pelayanan dalam proses belajar mengajar sebagai tutor, fasilitator, motivator, maupun mediator. Yang kedua yaitu layanan administratif, yaitu membantu peserta didik dalam registrasi, mendapatkan bahan ajar, hasil penilaian, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Yang ketiga, layanan bantuan, yaitu membantu peserta didik maupun pihak eksternal dengan memberikan solusi atas masalah atau konflik maupun berbagai keluhan lainnya. Adapun standar layanan yang harus dicapai, yang pertama membuat perangkat pembelajaran yang disusun sesuai kurikulum yang berlaku, yang kedua memberikan proses pembelajaran yang menarik dan maksimal, yang ketiga melaksanakan penilaian terhadap peserta didik secara berkala dan akurat untuk ditindaklanjuti, yang keempat memberikan bimbingan dengan penuh tanggung jawab, dan yang kelima melaksanakan tugas tambahan sesuai aturan yang ditetapkan. Kemudian keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi, di mana segala bentuk tugas dan layanan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan instansi, yaitu yang pertama menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara maksimal, baik teori maupun praktek. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan kondisi yang membuat siswa mau dan mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan secara positif dalam kehidupan baik saat masih duduk di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Yang ketiga, memberikan kecakapan hidup sebagai modal hidup mandiri. Yang keempat, menanamkan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang soleh dan solehah. Yang kelima, menyiapkan siswa yang beragama Islam untuk bisa baca tulis Al-Quran dan 90% khatam Al-Quran. Yang keenam, mengantarkan lulusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang bermutu. Yang ketujuh, dapat memasuki dunia usaha bagi lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedelapan, melahirkan peserta didik yang sehat jasmani maupun rohani, serta senantiasa peduli terhadap pelestarian lingkungan. Yang kedelapan, menjadikan peserta didik untuk membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjadikan peserta didik yang mampu dan peduli terhadap pelestarian lingkungan. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.